bersama Kata Jul. Hari ini Kata Jul memiliki beberapa pengumuman yang harus disimak baik-baik oleh adik-adik semuanya nih. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita akan mengadakan ibadah online kembali pukul 9.30 di channel YouTube TKTF Live. Pengumuman yang kedua, berkaitan dengan persembahan, adik-adik dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, secara tunai. Yang kedua, melalui aplikasi GoPay. Dipilih salah satu aja ya adik-adik. Nah, karena kita telah memasuki bulan Agustus, Kak Tasya mau tanya nih. Biasanya di bulan Agustus kita memperingati hari apa ya adik-adik? Nah, betul sekali, Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, untuk memeriahkan acara 17 Agustus, di tanggal 22 Agustus 2020, TKTF mengadakan beberapa perlombaan ya adik-adik. Catet loh ini perlombaannya. Yang pertama, lomba TikTok. Yang kedua, lomba membuat puding merah putih. Dan yang ketiga, lomba games online. Nah, adik-adik, syarat dan ketentuannya nanti akan diumumkan di grup kelasnya masing-masing ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Yuk kita sama-sama memeriahkan acara 17 Agustus dengan mengikuti perlombaan yang TKTF Live adakan. Sekian pengumuman yang dapat Kata Jul sampaikan. Nah, sekarang Kata Jul mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dulu nih. Nah, kita mau siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama semangat ya adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Balik lagi nih hari Minggu ini sama Kakak Vina dan Kakak Tari. Adik-adik gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Sebelum memulai ibadah kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Kami hari ini mau ibadah Tuhan, walaupun di rumah aja, tapi kami percaya spiritnya Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan Tuhan, rangkaian ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, kami telah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Kakak Vina, apa nih Kakak Tari? tahu gak aku punya HP baru loh. Bagus banget HP-nya. Bagus kan? Bagus. Iya dong, Kakak Vina mah gak punya, HP-nya jelek. Tapi kan masih bisa dipakai Kakak Tari. Tetap aja HP aku lebih bagus. Terus tahu gak, kemarin aku ulangan dapat nilai 101. 101. Hebat kan aku? Emang ada Kakak Tari nilai 101? Ada. Enggak ada, kan nilai cuma sampai 100. Kakak Tari bohong ya. Ih, Kakak Tari gak malu tuh dilihatin sama adik-adik di rumah kalau Kakak Tari bohong. Enggak Kakak Tari bohong. gak boleh bohong. Gak boleh sombong. Tahu gak sih Kakak Tari? Karena anak Tuhan itu gak boleh sombong, gak boleh bohong. Karena sombong sama bohong itu dosa Kakak Tari. Kalau dosa bisa masuk neraka. Hah? Masuk neraka? Iya. Serius? Serius. Aku nggak mau masuk neraka, berarti aku nggak boleh sombong, aku nggak boleh bohong. Bener ya? Bener. Adik-adik udah denger kan Kakak Tari udah janji gak bakal bohong. Jadi adik-adik di rumah juga sama, gak boleh bohong sama gak boleh sombong. Yuk kita mau memulai pujian hari ini. Semuanya yang belum berdiri bangkit. Sama-sama ya kita nyanyi. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku
kedua harus lebih semangat lagi. Yuk adik-adik, kita harus bisa lebih semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Pak Tari, kita harus lebih semangat lagi karena sekarang kita bukan cuma mau nyanyi aja, tapi kita mau sambil goyang. Kita tuh goyang, adik-adik. Ayo adik-adik yang di rumah, yang masih pada duduk nih, kita berdiri, kita mau bergoyang buat Tuhan. Oke, kita mau pakai gerakan dari awal sampai akhir, oke? Matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapin hati kita buat masuk ke hadiratnya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita buat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita siapin hati Tuhan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Jesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbanan
dan dengan emas perak Engkau menebus setiap kami Tuhan. Kau menebus diriku Tapi dengan segenap kasih-Mu Tuhan, dengan segenap kasih dan setiap pengorbanan-Mu Tuhan untuk setiap kami. pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama kita katakan, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padamu. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala pengorbanan Tuhan, buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Tuhan udah kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali melakukan kesalahan. Kalau kami seringkali melakukan hal yang gak disukain sama Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Menjadi pribadi yang serupa dengan gambarannya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami, ajari kami agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dan boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Saat ini saya sedang berada di Gilgal, tempat perkemahan bangsa Israel. Terlihat adanya perdebatan antara bangsa Israel dengan orang Gibeon. Kini mereka sedang mengadakan persepakatan dan belum diketahui hasil dari kesepakatannya. Hasil dari kesepakatannya akan segera kita ketahui di akhir tayangan ibadah online ini.
Dari Gilgal, saya Tasya melaporkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oma doakan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar kembali firman Tuhan ya. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam Injil Yosua ayat 9 ayat 1 sampai 27. Wah, kira-kira apa ya? Nah, firman Tuhan pagi hari ini ialah orang-orang Gibeon menipu bangsa Israel ya. Karena apa? Kenapa bisa bangsa Israel ditipu oleh bangsa Gibeon? Karena bangsa Israel itu dia tidak berdoa dulu sama Tuhan. Dia tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ialah bahwa kita harus selalu meminta hikmat kepada Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, yuk kita dengar firman Tuhannya ya. Nah, pada waktu itu kemenangan bangsa Israel itu sudah terdengar ya kemana-mana sampai di sebelah barat sungai Yordan ya. Wah, karena bangsa Israel itu dia mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa ya. Dan semua raja bergabung bersepakat mau melawan bangsa Israel ya. Nah, karena mereka dengar bahwa bangsa Israel itu dia sudah mengalahkan kota apa? Yeriko dan kota Ai ya. Nah, tapi di samping itu terdengarlah sama orang-orang Gibeon. Wah, orang-orang Gibeon ini dia merasa takut ya kalau nanti bangsa-bangsanya itu diambil oleh bangsa Israel ya, dibunuh. Waduh. Terus orang-orang Gibeon itu dia mulai berpikir, aduh, gimana ya supaya kita terlepas dari bangsa Israel ya, kita harus gimana? Nah, orang-orang Gibeon itu serta pemimpinnya dia cari akal, dia berpikir harus berbuat gimana ya untuk mengelabui bangsa Israel. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon? Dia bersepakat dengan orang-orang lainnya, dia menunggangi keledai, dia naikkan semua karung-karung yang sudah kotor, yang sudah rusak ya. Terus dia isi kantung-kantung anggur itu dengan tempat-tempat air yang sudah rusak. Terus dia pakai baju yang compang-camping, pakai sepatu yang sudah ditambal-tambal, pokoknya yang sudah rusak-rusak. Jadi kelihatannya mereka itu kayak seorang hamba ya. Nah, tapi mereka itu berpikir begitu biar mereka itu kelihatan mereka itu datang dari negeri yang sangat jauh ya. Nah, sesudah mereka juga berbekal roti yang sudah berjamur ya. Nah, mereka berbekal roti yang berjamur, terus dia pakai baju yang compang-camping, pakai sepatu yang sudah rusak ya, bawa kantong-kantong anggur yang sudah lapuk ya. Nah, supaya nanti dia ketemu dengan bangsa Israel. Wah, kelihatannya ini kayak seorang hamba gitu ya. Nah, pergilah mereka dengan menaiki keledai ya. Dia pergi untuk menemui Yosua ya di perkemahan Gilgal ya. Nah, terus mereka sampailah dia bertemu dengan Yosua. Terus dia berkata kepada Yosua, Tuhan, bolehkah aku singgah di sini mungkin ya? Nah, terus Yosua bertanya, kalian dari mana? Ya, kalian dari mana? Terus mau apa urusannya kalian datang ke sini? Yosua tanya. Orang-orang Gibeon dia bilang sama Yosua, saya dari negeri yang sangat jauh ya. Saking jauhnya lihat, baju saya sampai compang-camping karena perjalanan saya sangat jauh ya. Terus datang ke sini mau apa? Kata Yosua. Kata Yosua, ya saya ingin membuat perjanjian dengan tuan-tuan di sini. Terus kata Yosua, perjanjian apa? Ya, perjanjian apa?
Kata Gibeon, ya dengan perjanjian kita boleh menjadi sahabat, katanya. Saking orang Gibeon itu takut dengan bangsa Israel. Terus kata orang-orang Israel itu melihat apa yang dikenakan oleh orang-orang Gibeon, benar dilihat ya, bajunya compang-camping, pakai sepatu yang sudah rusak. Terus lihat, Tuan, saya bawa makanan dari tempat saya, ini makanan saya bawa masih hangat, ya. Tapi karena perjalanan saya sangat jauh, sekarang makanan saya sudah berjamur. Padahal itu bohong, ya. Padahal itu bohong. Sebenarnya yang dia bawa itu makanannya memang sudah berjamur, ya. Dan saking jauhnya, lihat tuan-tuan, sepatu saya pun sudah rusak-rusak. Padahal itu mereka berbohong. Apa yang dilakukan orang-orang Gibeon itu memang mereka memakai yang itu adanya, yang sudah rusak-rusak, ya. Nah, berbuatlah Yosua membuat perjanjian dengan mereka. Membuat perjanjian apa? Bahwa mereka akan melindungi orang-orang Gibeon, dan orang-orang Israel itu tidak akan membunuh orang-orang Gibeon, ya. Dan mereka dilindungi supaya mereka itu tidak dibunuh oleh bangsa Israel. Nah, pada waktu bangsa Israel menerima orang Gibeon itu, dia tidak berdoa dulu sama Tuhan. Apakah orang ini benar dengan omongannya? Apakah orang ini menipu? Ternyata bangsa Israel itu sudah tertipu, adik-adik. Karena bangsa Israel tidak meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, kita itu harus selalu mau mengerjakan sesuatu, kita harus berdoa dulu, meminta hikmat kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, ya, karena dia sudah terpedaya oleh keadaan orang-orang Gibeon, ya, dengan pakaian yang sudah compang-camping, bawa makanan yang sudah berjamur, padahal itu mah kebiasaannya orang Gibeon, ya. Nah, maka diterimalah perjanjian demi nama Allah orang Israel, ya, bahwa bangsa Gibeon akan dilindungi oleh orang Israel. Nah, sesudah itu pada waktu ketiga hari, bangsa Israel ini dia mencapai ke kota Gibeon. Baru ketahuan di situ bahwa orang-orang Gibeon itu tinggalnya tidak jauh dari bangsa Israel di Gilgal. Wah, orang Israel sudah tertipu, ya. Orang-orang Israel menggerutu, ya. Semua pimpinannya menggerutu bahwa dia sudah tertipu, ya. Kenapa mereka membuat perjanjian, ya? Terus, wah, kalau sudah begini nggak bisa dirubah lagi, kata Yosua, ya. Karena kita sudah membuat perjanjian demi nama Allah kita, ya. Kita tidak bisa mengingkarinya. Jadi sudahlah, bangsa Gibeon gak usah diapa-apain, jangan dibunuh, ya. Tetapi kita harus lindungi. Tapi dengan cara apa? Ya, nah, di sini Yosua marah, ya. Dia panggil orang-orang Gibeon itu, dipanggil sama Yosua. Dipanggil, dia tanya, "Mengapa kamu melakukan semuanya itu pada kami?" Kata Yosua, ya. "Tuan, kasihannya aku, Tuan. Aku kalau tidak berbuat gitu, aku takut dibunuh oleh bangsa Israel, ya. Nah, kamu telah menipu kami, ya. Kamu telah menipu kami dengan cara kamu bawa, kamu bilang dari negeri yang sangat jauh, padahal kamu tinggal di kota yang dekat dengan kami, dekat Gilgal," kata Yosua, ya. Terus kata Yosua, "Karena perbuatanmu, ya, karena ulahmu, Tuhan menghukum kamu." Tuhan menghukum bangsa Gibeon dengan apa, adik-adik? Bangsa Gibeon itu sekarang dijadikan seorang hamba, ya, sebagai tukang belah kayu dan sebagai pemikul air. Nah, coba sampai sekarang juga masih ada orang yang bekerja begitu, ya, adik-adik. Nah, dari situ Yosua bilang,
kepada orang-orang Israel, lindungi mereka karena mereka sudah membuat perjanjian demi nama Allah bangsa Israel. Nah, adik-adik ya, dari firman Tuhan pagi ini, janganlah kita selalu membuat kalau kita mau berbuat sesuatu, kita harus panggil Tuhan dulu, berdoa dulu. Tuhan, apa boleh nggak aku mau berbuat ini, misalkan ya. Kita jangan sembarangan ya. Kita harus perlu Tuhan. Ya, kita harus memanggil nama Tuhan dulu. Kita harus berdoa dulu adik-adik ya. Apa yang Tuhan berkenan, apa Tuhan tidak berkenan ya. Kita jangan memaksakan diri. Seperti bangsa Israel, dia tidak berdoa dulu, dia tidak meminta hikmat dulu sama Tuhan ya. Nah, sekian firman Tuhan adik-adik hari ini ya. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kami boleh ada hari ini adalah semua berkat dari kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga tidak bisa berjumpa dengan anak-anak TKTF ya Tuhan, tapi kami mau berdoa, biarlah Engkau lawat anak-anak TKTF, Engkau lawat semuanya Tuhan. Engkau juga akan beri kesehatan, Engkau juga akan selalu pimpin kami. Kami juga berdoa buat semua kos ya Tuhan, Engkau yang akan lawat. Biarlah mereka semua boleh baik-baik adanya ya Tuhan. Kami semua sehat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota Sukabumi yang kami boleh berdiam di sini ya Tuhan. Engkau juga yang lawat kota Sukabumi ya Tuhan. Jauhkan semua virus-virus yang ada ya Tuhan. Kami hanya bersandar dan berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ajarkan juga kepada kami semua, supaya kami juga boleh selalu meminta hikmat akal budi dari surga untuk mengerjakan segala sesuatu. Kami boleh berharap kepadamu, kami boleh berdoa kepadamu ya Tuhan, apa yang diperkenankan olehmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga yang akan berkati anak-anak TKTF, Engkau berkati orang tuanya Tuhan, dalam masalah kesulitan apapun Engkau yang akan campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Yuk buka Alkitabnya. Yakobus 1 ayat 5. Udah dapat? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ya, yuk sekali lagi. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah ya. Sekian dulu firman Tuhan pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depannya. Adik-adik dadah. Dan kini saatnya bagi saya mengajak adik-adik untuk menyimak pesan dari Mbak Napi. Adik-adik, saat ini saya mau mengajak adik-adik semua untuk sangat-sangat waspada. Mengapa? Karena sekarang ini banyak beredar kasus penipuan. Maka pakailah hikmat sebelum Anda tertipu. Ingat, kurangnya hikmat bukan hanya merugikan diri sendiri, melainkan merugikan orang lain. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Jadi, jangan sampai Anda menjadi pelakunya atau korban penipuan. Waspadalah, waspadalah. Tuhan Yesus memberkati.
pemirsa, saya reporter NH dari tempat kejadian langsung TKP akan melaporkan perihal kejahatan peredaran uang palsu yang beredar selama ini. Mari kita sama-sama investigasi ke lokasinya. Pemirsa, berdasarkan laporan yang saya terima, di sana adalah tempat di mana pembuatan uang palsu itu. Mari pemirsa, kita selidiki. Ternyata betul ada sang pelaku yang sedang membuat uang palsu. Anda, ternyata selama ini pembuat uang palsu yang beredar. Nama saya Mawar. Awalnya sih coba-coba, tapi lama-lama keenakan. Saya telah mengedarkan ke tetangga saya, ke pasar-pasar. Demikianlah laporan langsung dari TKP perihal beredarnya kejahatan uang palsu selama ini. Bye-bye.